Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Bapak Ibu Honorer yang dimaksud yaitu Bapak Ibu Honorer di berbagai bidang instansi pemerintah, baik honorer guru, kesehatan, pertanian, peternakan perikanan, dan honorer lain seperti fungsional dan administratif. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer sehubungan dengan hebohnya informasi yang sedang beredar di publik tentang pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Maksud dari tenaga honorer yang bekerja terus-menerus, usia yang wajib diangkat jadi pegawai negeri sipil, ternyata ini dia. Nah, apa itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Berita Raya mencatat bahwa banyak tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang bertanya-tanya terkait dengan maksud dari masa kerja yang terus-menerus. Adanya aturan tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus memiliki masa kerja secara terus-menerus. Nah, bagaimanakah yang disebut dengan bekerja secara terus-menerus Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kriteria masa kerja secara terus-menerus pada tenaga honorer ini disebutkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat pasal 131A yang menjelaskan bahwasanya tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil atau pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat dengan berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan hingga dengan 15 Januari 2014. Jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu ya. Ketegasannya patokannya adalah honorer dengan SK atau surat keputusan 15 Januari 2014. Maka bagi tenaga honorer tersebut wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah pusat. Diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, pada pengangkatan pegawai negeri sipil ini didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu yaitu seleksi administrasi yang mana yang dilakukan nantinya adalah verifikasi dan validasi SK Bapak Ibu honorer sejak pengangkatan. Nah, kalau dia mengatakan secara terus-menerus misalnya tenaga kontrak, ya misalnya kontraknya 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu maka dilanjutkan lagi kontraknya dan bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus hingga sekarang. Itu maksudnya itu. Selain daripada itu, pada pengangkatan pegawai negeri sipil ini juga turut memprioritaskan non-aparatur sipil negara yang bekerja dengan masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional seperti kesehatan, pendidikan, penelitian, pertanian, administrasi, dan pelayanan umum. Jadi ini ada beberapa bidang Bapak Ibu ya. Bidang fungsional seperti kesehatan, pendidikan, penelitian, pertanian, administrasi, dan pelayanan umum. Perlu diketahui juga bahwasanya tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yaitu yang memiliki masa kerja dengan akumulasi waktu kerja minimal 3 tahun. Nah, di sini perlu diperhatikan Bapak ya. Perlu diketahui bahwasanya tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil yaitu yang memiliki masa kerja dengan akumulasi waktu kerja minimal 3 tahun. Berarti banyak peluang kepada Bapak Ibu honorer
yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan kriteria masa kerja minimal 3 tahun ini. Kemudian juga terdapat dua kategori non-aparatur sipil negara, yakni kategori 1 dan kategori 2. Nah, apa itu kategori 1 Bapak Ibu dan kategori 2? Berdasarkan hal tersebut, perhatikan penjelasannya. Satu, yaitu kategori 1. Tenaga honorer yang berpenghasilan atau penghasilannya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya penghasilannya, ya honornya, penggajiannya itu dari APBD atau APBN dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah. Seterusnya pada masa kerja paling singkat 1 tahun di tanggal 31 Desember 2005. Nah, jadi itu patokannya Bapak Ibu untuk kategori 1. Bekerja paling singkat atau minimal 1 tahun sejak 2005. Nah, kalau kita hitung 2005 sampai sekarang itu ada berapa? Berarti kurang lebih sudah bekerja 20 tahun. Seterusnya, hingga saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia minimal 19 tahun, dan tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Seterusnya kategori 2, tenaga honorer yang penghasilannya bukan dari APBD dan bukan juga dari APBN. Artinya penggajiannya atau pendapatannya ya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang. Serta bekerja di instansi pemerintah juga masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Dan hingga saat ini masih bekerja secara terus-menerus, memiliki usia paling rendah 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Nah, jadi ini perlu dipahami Bapak Ibu bahwa kalau ya bekerja minimal 1 tahun tanggal 31 Desember 2005, seterusnya usianya 19 tahun dan maksimal 46 tahun, kemudian itu dihitung per 1 Januari 2006. Jadi jelas di sini supaya perlu dipahami oleh Bapak Ibu ya tentang kriteria honorer, kemudian apa itu kategori 1 dan kategori 2 dan apa itu honorer non kategori. Serta umur dan usia yang juga telah dimuat pada informasi ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Semoga Bapak Ibu honorer bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Banyak berdoa agar RUASN disahkan dalam waktu yang cepat sehingga bisa diterapkan dalam undang-undang ASN. Demikian informasinya, sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.